Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, pra-remaja, dan anak kami sekolah minggu di dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur atas kasih karunia-Nya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah saat ini. Walau kita tidak bisa mengikuti ibadah minggu di gereja hari ini. Marilah kita senantiasa tetap berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas dan bersosial, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini dinamakan Minggu ke-7 Trinitatis dengan topik minggu kita adalah Kasih sebagai perintah baru. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 dan 2. Ya Tuhanku, hatiku sungguh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka harus kita saling mengasihi. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan semanusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melalui kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1, Firman Tuhan Allah. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah dari Matius 22, dimulai dari ayat 37 sampai dengan ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin." Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 177 ayat 1 dan 2, Tiada Terlukiskan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu,
mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapkanlah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyah. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 212 ayat 1 dan 2, Kasih Sayang Maha Kudus. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah dari Imamat 19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Marilah kita baca secara responsoria. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habisan sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang kau tinggalkan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesama manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli,
dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 126 ayat 1 dan 2. Hai saudara yang seiman. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 1 dan 2. Datang dan penuhilah. Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu, remaja Naposo, praremaja, dan anak-anak kami sekolah minggu. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini yaitu dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Marilah kita baca secara bergantian. Kami yang pertama. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, khususnya yang beribadah di rumah masing-masing pada saat ini, karena situasi kondisi mungkin tidak boleh mengikuti ibadah di gereja pada minggu hari ini. Firman Tuhan yang sudah kita baca, yang tadi didukung dengan topik minggu kita adalah kasih sebagai perintah baru. Kasih sebagai perintah baru, atau bahasa Batak holongido patik nai baru. Saudaraku, dalam hidup ini sangat penting saling mengasihi. Sungguh indah dan damai apabila saling mengasihi, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, gereja, dan dunia ini. Nah, salah satu agama di dunia ini yang mengajarkan kasih adalah hanya orang Kristen. Jadi orang Kristen yang mengajarkan kasih, karena kasih itu adalah ajaran Yesus. Kasih itu adalah berasal daripada Allah kita atau Yesus kita sendiri. Jadi setiap orang Kristen adalah sudah mempunyai standar, yaitu tentang kasih. Jadi kekristenan kita ini adalah sudah ada patokannya, kita harus hidup di dalam kasih. Nah, saudaraku, ada sebuah ilustrasi dalam satu keluarga, yaitu ketika keluarga yang mau dibentuk, ketika mereka mau menikah, datang ke gereja. Ketika di gereja mereka diberkati oleh pendeta. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin diingat waktu mereka diberkati di gereja. Di sana jelas-jelas dikatakan ketika pendeta dalam khotbahnya selalu menekankan tentang kasih, bahwa dasar hidup rumah tangga itu adalah kasih. Dasarnya adalah kasih. Jadi ketika ada pertanyaan, marang natu bawa, marang natu buru-buru, naulu doho mangaju-aju hakurangan, mana hagaleon ni ibana, nasotupa mahilolong roham, mana dikon ibana, yang gososirang ni hamatian, mulu naulu doho dok mahatam ulu. Jadi dok kema ulu. Berarti di situ jelas bahwa mereka saling satu sama lain harus menerima kekurangan, kelebihan, kelemahan istri, kelemahan suami,
mereka harus saling menerima itu. Mereka mengarungi keluarga yang baru dibentuk tadi, dan mereka juga mempunyai anak. Dan sungguh bahagia karena mereka senantiasa di dalam rumah tangga mereka mengingat-ingat yaitu kasih tadi. Yaitu dasar daripada keluarga tersebut adalah kasih. Makanya karena dasarnya adalah kasih dan mereka selalu mengingat itu, sehingga keluarga itu diberkati Tuhan. Sinur pinahan gabi nadiula, marana marboru, dapat nasida do hasangapon, hagabiu dot hamorauni, dapat ni nasida do. Mereka punya anak, dan anaknya semuanya bekerja, dan anaknya juga sudah berkeluarga, dan semuanya itu dilakukan adalah dengan kasih. Jadi dalam keluarga itu karena dasarnya adalah kasih, sehingga di tengah-tengah keluarga itu jauh, yaitu marah-marah, jauh dari segala apa yang dikatakan di dalam epistel kita tadi. Itu jelas dikatakan, janganlah kamu mengutuki, janganlah kamu dendam, janganlah kamu cemar dan lain sebagainya. Itu jelas dikatakan melalui epistel kita tadi. Tapi pada akhirnya dikatakan di epistel kita, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan, yaitu di ayat 18. Nah, keluarga tersebut berjalan dengan baik, berjalan dengan langgeng. Nah, karena anak-anaknya dan keluarganya tinggal jauh dari rumah mereka. Jadi opung boru, opung doli, holan halena dua nama dijabu. Holan halena dua dijabu. Nah, umur sudah lanjut, sudah lansia, ya sudah mulai berkurang kekuatan juga, ya pikiran juga, ya pendengaran juga sudah berkurang. Nah, karena mereka berdua, ya maklumlah semuanya sudah lemah. Ulu si patah dan gibi-gibi suara, ulu si patah muruk-muruk amat tai dong inap tai dijabu. Moloro amat tai madokon bojo air minupu. Ulu ni nepung boru do, alai dang air minum ibu sedapur apa sapu dibuan. Jadi memang agak sedikit gabi kacau do. Soalnya mo saya inat tay bojo debaku ina. Manang bojo do petu nina. Alai ro pung doli dang do pe ibuan. Apa ini ibuan di mana? Tonggo sapu ibuan. Nah, alani do opung doli do opung boruon dang lo morohana nasida gabi saya muruk-muruk ni jabui. Ala memang halai padua. Jadi ala ni bahwa namai berdiskusi mana padua molo songoni lau mahita tu dokter. Nah, lau mana sida tu dokter, jala diperiksa dokter ma, dianalisa, diagnosa ma, bahwa keputusanna di dokter ima. Molo adong hamuna manuru atau memesan sesuatu kepada opung doli atau opung boru, ikoni catat mak. Nah, ikoni catat. Setuju mana duai opung doli opung boru mat catat, nenek suruna asa dicatat, asa unang lupa. Ala memang ala sering nasida lupa gabido perbedaan. Nah, ina sahali manotot tipi ma opung doli opung boru. Asik nasida nama notoni. Dong nama notoni rupani hehe ma opung boru neng lao hicasan hudulana roma opung doli itu dia ko nina opung doli opung boru nek tu dapur monosoni HP ba buah majo tuau tu son ba majo kopiku doho roti ima hatani opung doli. Nah, oido nina opung boru ada susul tahe catat majo ada ulah kondakin son hatani dokter ini ko catat tau murah sarang lupa ho dina tapi Roma opung boru ya opung boru madokon hui ngok do pos roham nai pesak kokan kopi do roti ido kan ido dina
opung doli pos rohana. Nah berarti diikuti mana doh HP. Nah udah koni, tak pola dicatat be, ya udah, tidak pola catat tamu sampai 2 hari dah opung doli. Tak pola catat tamu be, tak pola be hui ngok doh ni na. Ai mada ai sanksiano sutung gabe lupa ho ni na opung doli. Tak pola hui ngok doh ni na. Nah, lama opung boru tu dapur. Nah, sinusa dapur baroma tu ruang tamu sebelum nonton TV nasida ape na dibuan opung boru air putih do jeruk manis. Air putih do jeruk manis. Baroma opung doli mamereng sibonon bah di dok mak bah ayah do ne buamol dena ay na unakin na pesan bukan ini yang ku pesan tadi na opung doli ang asala ho disi dena bah do Roma opung buru memangnya apa yang dipesan ay harus dipesan ko nakin dena opung buru nah ho pesan nakin ima teh manis do lapet ninda opung doli bah ay dia do tutu bah ngasala be ninna bah ay ma horo nasala ngaudo kutuho catat asa di ngoto ninna hamo kunongan hape hatan ni opung doli pe tonggo sala dangi catat ibana hape sanana hape sasitong nga pesan ni opung doli nakin ima kopi do roti hape do kunibere ni pesan dusahat du jului idok kunimana teh manis do lapet alai hamu kadongan soina mata bunekel nasida natabe nasida rupani muruk adong rupani sona jekel saluhuk nei ditutupi nasida di bagasan holong gebe terkenal do opung doli do opung buruon jala keluargaon tu humalianga tu masyarakat di sekitarna memang anggona sida keluarga na bahagia do keluarga nama cailas rohani kazolma mulai sana buka keluarga nasida sahatu ujungnya di bagasan damai hasonangan idu amang inang itulah firman Tuhan untuk kita sebenarnya begitulah sebenarnya apa yang dikatakan oleh Yesus di sini supaya kita itu saling mengasihi. Firman Tuhan di ayat 34 mengatakan aku memberikan perintah baru kata Yesus. Apakah itu perintah baru yang katakan oleh Yesus? Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi artinya kasih itu haruslah betul-betul dilaksanakan. Ikut diulahun. Dakhata. Nah, adong gosi patah di teman-teman keluarga. Taringot tu holongon, taringot tu kasion. Adong ma pasangan dah baru berkeluarga. Sebulan dominasi dah setelah berkeluarga, baru si istri mengatakan demikian. Coba dulu catat apa kekurangan dan kelebihanku selama ini, dan apa permintaanmu, kata istrinya. Oke, kita catat berdua. Oke, si istrinya mencatat 4 halaman. Yaitu 4 halaman kekurangan dan kelebihan suaminya. Sedangkan suaminya sama sekali hanya 1 catatannya. Nah, karena waktu sudah diberikan untuk berdiskusi dan untuk memaparkan apa yang dicatat, lalu si istri membacakan semuanya kata-kata permintaannya dalam keluarga tersebut dan apa kekurangan, kelemahan dan sebagainya suaminya. Dia baca sampai 4 halaman. Bayangin Bapak Ibu, 4 halaman. Nah, setelah istrinya selesai membacakannya, lalu giliran suami. Istri mengatakan, oke, sekarang kamu yang bacakan apa yang kau catat, kata istri kepada suaminya. Dengan tenang suaminya membacakan apa yang ditulis. Hanya 1, saudaraku yang kasih, hanya 1, yaitu kata-katanya, aku menerima kamu dengan kelemahan, kekuranganmu selama ini.
karena aku mencintaimu, karena aku mengasihimu. Mendengar itu, istrinya sangat kaget, karena apa yang diharapkan mungkin banyak catatan suamiku ini untuk aku, ternyata hanya satu. Nah, itulah sebenarnya arti daripada mengasihi itu. Itu artinya kasih itu. Karena kasih itu adalah menutupi berbagai hal, menutupi kekurangan, kelemahan, keburukan, dosa dan sebagainya. Karena Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menebus dosa-dosa kita, kejahatan kita, perbuatan kita, kesalahan kita. Yesus telah menanggung itu. Makanya Yesus berpesan ya kepada murid-muridnya melalui firman Tuhan ini, dan juga kepada kita sebagai orang-orang Kristen, pengikutnya. Kitalah penyambung daripada firman Tuhan ini, penyambung Yesus di tengah-tengah dunia kita pada saat ini. Nah, saudaraku yang kekasih, memang banyak bentuk tentang kasih ini. Ada kasih agape, ada agase storge, filia, eros. Tetapi yang paling hebat ya, atau yang paling tinggi atau yang paling benar adalah kasih agape. Karena kasih agape itu adalah kasih tanpa syarat, kasih yang tiada batasnya. Dan itulah sebenarnya harus kita lakukan. Itulah sebenarnya standar orang Kristen, yaitu kasih agape. Bukan seperti kasih umpamanya yang lainnya. Ada orang ya di tengah-tengah keluarga, umpamanya anak-anaknya ketika minta sesuatu kepada orang tuanya, dia pura-pura baik kepada orang tuanya, pura-pura mengasihi. Butet, cuci dulu piring. Oh, dia senang hati cuci piring. Anakku, sapu dulu rumah ini. Disapu rumah. Tak tahu di balik itu sebenarnya apa? Pura-pura baik meminta sesuatu kepada orang tua. Itu bukanlah kasih yang benar. Kasih agape itu adalah kasih yang tiada batas. Kasih itu adalah kasih yang betul-betul tanpa syarat. Nah, saudara yang kekasih, bagian yang kedua, itulah bagian pertama. Bagian yang kedua oleh firman Tuhan ini adalah ayat 35. Dikatakan tadi melalui ayat 35 ini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kata dengan demikian semua orang akan tahu. Jadi artinya apabila kita melakukan kasih itu di tengah-tengah keluarga kita, kita buktikan dengan pengorbanan kita, dan bukan dengan kata-kata tapi kelakuan kita. Apa yang terjadi? Semua orang akan tahu, dan dia akan mengatakan, oh burjuro dengan doba keluarga bagus keluarga orang Kristen sana itu, karena memang kasih. Suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya juga baik, ramah, sopan. Itu karena apa? Itu karena dasar keluarga itu adalah kasih. Karena di tengah-tengah keluarga itu sudah ditanam itu masalah kasih. Ima holong ni rohai. Jadi satu keluarga mau di bagasan holong ni roha, darong bedisi amanginang akamuru. Gak ada lagi. Garong bisi akasonggak-songgak. Akka hata dame namanya sih, hata sonang, akalas ni roha. Dan muruk-muruk biamatai, dan muruk-muruk binatai. Akka anak kope buruju sopan, ulum mengului akka hata ni tutuana. Akka tetangga pe mulai bigi makatai, wadang-wadong be sidohonon nabe. Ada muruk guru suarata, muruk kita. Ya tetangga juga akan heran, apaan orang ini? Keluarga apa itu? Nunggu suara apaan? Marah-marahnya atau enggak gitu? Ala molotari dulu holong ni rohai di bagasan pelaksanaanna posma rohatna ido di tua Yesus Tuhan. Alania manginam firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, mengajari kita supaya kita itu haruslah saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena mengasihi itu adalah ibaratnya saling menerima kekurangan, kelemahan seseorang, dan itulah kasih. Jadi kalau kita saling menerima kekurangan, kelemahan orang lain tanpa kita membanding-bandingkan, tanpa kita memburuk-burukkan, itulah kasih.
Makanya Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, kata Yesus. Sama dengan kita, Yesus telah mengasihi kita. Oleh sebab itu mari kita saling mengasihi. Jadi mengasihi itu adalah bukan dengan kata-kata, bukan dengan retorika, bukan dengan berbagai di dunia ini membuat seminar, umpamanya kasih di tengah-tengah keluarga. Bukan. Walaupun banyak di situ dibahas materi atau narasumber yang dipanggil, begitu banyak tentang kasih dibahas, tapi kalau tanpa perbuatan itu sama sekali bohong. Sama sekali itu adalah tidak benar. Makanya kasih itu adalah harus dengan perbuatan dan tindakan. Tadi sudah saya berikan contoh sebuah keluarga tadi sampai tua mereka senantiasa di dalam kasih. Firman Tuhan kesimpulannya bagi kita adalah marilah kita menjadi saluran kasih terhadap sesama kita. Penolong, memberi semangat, mengampuni, dan punya pengertian, perasaan, dan saling menjaga reputasi umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kitalah saluran kasih itu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah dunia menilai kita. Biarlah dunia ini akan melihat bahwa orang-orang Kristen itu senantiasa penuh kasih, penolong, membantu, memberi semangat kepada orang lain. Bukanlah memburuk-burukan, bukan menghina, bukan mencaci maki, tetapi menutupi itu semuanya. Tapi kasihlah yang akan menutupinya. Biarlah kasih Kristus kita saling mengasihi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan kita di masyarakat dan juga di gereja ini. Mari kita sama-sama bergandeng tangan. Mari kita memberikan semangat, dorongan kepada orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, di gereja kita. Seperti Yesus, kita harus mengasihi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menyertai hidup kami sampai saat ini. Ya Bapa di sorga, berkatilah kami Tuhan. Dalam satu hari ini beri kekuatan, kesehatan, berkat anugerah-Mu kepada kami untuk menjalani hidup kami satu hari ini. Berkati juga keluarga kami, sanak pemilik kami, orang tua kami yang jauh dekat kepada saat ini Tuhan. Engkau berkati penuh sukacita daripada-Mu. Ya Bapa di sorga, mungkin ada dua-dua kami, permintaan kami pada saat ini Tuhan, yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak Tuhan. Yang mencari jodoh, berikan jodoh yang sepadan kepada mereka, sehingga mereka bersukacita. Begitu juga Tuhan yang sekolah, yang kuliah, walaupun secara online Tuhan, berikan kepintaran hikmat daripada-Mu, sehingga mereka senantiasa boleh menyelesaikan studi sekolah mereka atau yang melanjut Tuhan. Begitu juga Tuhan, jemaat-Mu yang sudah mempunyai pekerjaan, beri kekuatan, kesehatan, kesuksesan bagi mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur Tuhan ke hadapan-Mu dan memberikan yang terbaik persembah mereka ke gereja-Mu. Begitu juga Tuhan, mungkin ada masalah bagi jemaat-Mu Tuhan, ada kasus yang belum terselesaikan, pergumulan pribadi, pergumulan keluarga. Hadirlah di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan, hadirlah dalam pribadinya Tuhan. Tuhan campur tangan sehingga mereka senantiasa bersukacita. Segala masalah pergumulan mereka tidak ada lagi Tuhan, tapi kasih setia. Begitu juga Tuhan, jemaat-Mu yang berulang tahun dalam seminggu ini, beri kekuatan, kesehatan, berkat anugerah-Mu, sehingga mereka Tuhan panjang umur, penuh berkat anugerah ke depannya Tuhan. Begitu juga Tuhan, jemaat-Mu yang belum mempunyai momongan anak, ya Bapa di sorga, dengarkan doa-doa mereka, dengarkan doa kami, berkati usaha mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa penuh kasih setia-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan anak momongan di tengah-tengah keluarga tersebut. Ya Bapa di surga, khususnya Tuhan,
jemaatmu yang sakit di rumah atau rumah sakit pada saat ini. Ulurkan tanganmu yang kudus itu, memberkati makanan, minuman, para medis dan dokter yang merawatnya, sehingga mereka sembuh penuh sukacita dan bersyukur ke hadapan-Mu. Khususnya Tuhan, pada minggu ini acara kami peneguhan sidi, berkati semua orang tua mereka Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, dan juga berkat-berkat-Mu Tuhan. Ingatkan juga mereka Tuhan, senantiasa memberikan didikan ajaran firman Tuhan senantiasa kepada anak-anak mereka, yang juga anak-anak sidi pada saat ini Tuhan, Engkau berkati, biarlah mereka menjadi pengikut-Mu yang setia. Lindungi dan berkati mereka Tuhan, dalam segala aktivitas, sekolah, pekerjaan, dalam hidup mereka sehari-hari. Mereka senantiasa berpegang padamu, berpegang pada firman Tuhan, berpegang kepada Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, banyak dosa kesalahan kami selama ini, ampunilah kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak menerima berkat anugerah-Mu, layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui BNHKBP 481 ayat 1-2. Tekuni dan berbuatlah terus sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.